saya pikir tadi pernyataan Pak Gatot waktu di Solo, apa istilahnya? Di Jogja. Ulang tahun. Apa pernyataannya? Sabotase struktural. Ini terjadi. Oke. Yang tidak terjadi. Saya awalnya tuh berharap Hambalang memakan bubur panas Solo. Ternyata sekarang Solo sedang memakan bubur panas Hambalang. Ini di pinggir dulu atau langsung tengah-tengahnya nih? Langsung tengahnya. Oh. Langsung tengahnya. Jadi, nah karena Badan bubur sudah dingin, sekarang panas lagi. enggak, dia terlalu lambat makan buburnya, balik akhirnya. Nah, jadi Pak Gatot lebih hebat memprediksi. Saya salah prediksi. Terpikiran saya tuh Hambalang tuh berani makan bubur SOP. Bubur SOP dimakan. Ini pesimis apa nih? Saya ya itulah saya katakan selalu ke Pak, termasuk waktu kita ketemu Presiden ini, Bapak Kapan di tuh? Tukil Ini kan yang ketemu presiden kan yang ini kan, bukan? 30 ya. Oh, saya juga. Dia mau ngasih tahu gue ada gitu. Iya, oke. Dan 30 Januari saya kan sudah menyatakan Bapak di titik tukil or to bikil. Dan saya sudah menyatakan Bapak makan bubur panas. Kalau terlambat maka serangan balik terjadi. Ternyata itu betul terjadi. Nah, kenapa saya katakan ini terjadi? Begini. Di mana-mana Presiden pidato itu siapa yang mengganggu PKH mengganggu saya. PKH itu penertiban kawasan hutan. Oh, Satgas PKH. Satgas Oh, yang PKH. kemarin ketuanya ditangkap sama polisi Ya. itu. Nah, Oh, belum ditangkap. Ketua harian. ketua harian. Ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Dan itu sekarang terjadi. Yang kita tidak bisa duga bahwa memang geng SOP sedang memakan bubur panas Hambalang. Langsung ini yang di tengah-tengahnya langsung. Tengah-tengahnya, bayangkan ketua harian, Ketua pelaksana. ketua pelaksana yang dijadikan tersangka. dijadikan tersangka. Nah, jadi saya melihat ini serangan balik karena mungkin melihat bahwa yang pemimpin ini agak ragu. Ragu, kalau pemimpin ragu, maka alhamdulillah, Bapak injak semut aja. Kalau Bapak tidak terlalu injak keras, maka dia menggigit semut itu. Semut aja. Kalau nggak terlalu keras. Nggak Ya? terlalu keras. Kalau semut harus dipatiin. Oh. Diinjak betul. Nah, ini hanya digoyang-goyang kakinya, digigitlah kakinya. Ya, nah, jadi, geli-geli aja. Gitu. Ini yang menarik yang ngomong saya di dulu nih. Iya. Beda nih mestinya. Nah, jadi ini dibutuhkan. Ini saya berharap karena pada saat itu kita sudah ingatkan bahwa Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Nah, tapi saya nggak tahu kok lambat sekali mengambil ini. Nah, akhirnya menggigit. Nah, orang boleh menyatakan ini penegakan hukum. Oke, paham saya penegakan hukum. Tapi yang sedang menegakkan hukum itu dihajar oleh yang lain yang sedang menegakkan hukum. Saya nggak bicara bahwa apakah PBRI benar atau tidak benar, tapi dia sejelas sedang melaksanakan penegakan hukum. Saya boleh menghitung begini. Febri Adriansyah sebagai ketua harian PKH, bukan sebagai Jamsitus, Pak ya. Kalau saya hitung, aset yang sudah diselamatkan itu mendekat mungkin 1.000 triliun. Ya. Sebagai ketua harian. Sebagai ketua harian PKH. Ketua pelaksana. Pelaksana Pak. Pelaksana. Nah, ini besar sekali, mungkin paling besar selama negara ini ada. Dalam waktu singkat. Oke? Waktu singkat. Tapi dia hanya berani itu kalau perintah presiden loh. Yeah. Artinya sebenarnya perintah presiden jalan tentang pemberantasan korupsi. Makanya saya katakan, sepertinya saya agak was-was 3 obor yang dinyalakan oleh Presiden Prabowo yang saya berharap perbaikan bangsa ini obor pemberantasan korupsi, istilah saya obor PK, obor penertiban oligarki, obor PO, dan obor pengembalian aset, obor PA. 3 obor ini yang sedang dinyalakan itu ada harapan. Ada harapan. Tapi dengan diserangnya, kalau Pak GN ini kan pusat komando nih. PKH itu pusat komando 3 obor itu. Dengan diserangnya pusat komando 3 obor itu, maka artinya yang terganggu memang orang yang terganggu dengan obor itu. Nah, publik bisa menyatakan bahwa ini bukan serangan ke PKH. Lihat,
pada saat sudah menggelinding terus, yang langsung muncul bahwa emas dan uang yang ada di rumah Febri adalah uangnya Safri. Safri Samsudin. Ya, langsung. Yang menariknya Pak Gen itu yang menyebarkan paling banyak itu yang ada akun yang ada kata Nusantaranya. Itu akun siapa? Ya, Geng Oslo berarti ya? ya, geng ada Nusantaranya biasanya geng SOP. Nah, saya masih menunggu. Siapa tahu hari ini udah kiriman bunga. Biasanya kelakuan dia kan mereka kirim bunga. Ucapan selamat. Papan bunga. Ya kan? Itu kan kode. Nah, setelah itu sekarang muncul lagi bahwa itu dua hari ini muncul bahwa itu uang Prabowo menyiapkan 2009. 2009. Ya, 2009. Oh jadi bukan Pak Safri lagi, Bukan langsung lagi. langsung Nah, presiden, makin naik. langsung Prabowo. Langsung Prabowo. Koper presiden. Nah, ini dan ini akunnya kita udah telusuri Bang siapa. Said, sebenarnya. sebentar. Ini penting nih. Kalau tadi abang cerita yang dihajar Febri, berikut targetnya adalah Menhan dengan fitnah emas. Dewan pengarah kan Ya, beliau. Dewan Nah, Pengarah. Lalu sekarang masuk ke 2029 itu Ya, Prabowo. ya. Nah ini kan sebetulnya kan serangan balik abang bilang tadi. Ya, ya. Padahal dalam pidato-pidatonya Prabowo mengatakan siapa yang mengganggu PKH mengganggu saya. Iya, ya. Kan kita sebagai orang awam rakyat boleh dong bertanya, Pak, mana tindakan Bapak Presiden? Iya, ya. Ini sapu Bapak, obor-obor tadi Bapak diganggu, Bapak bilang mau bantu, Ya, ya. mau lawan mana, kok nggak ngapa-ngapain itu? Jadi saya membayangkan ini Pak Presiden harus membayangkan Piala Dunia. Nah, apa nih? Menit ke-80, Oke. strikernya kena kartu Kartu merah, merah, ha? kalah 1-0. Waduh, habis waktu dong. Ya kan? Teram aja tergeser. Argentina, ya, Nah, Argentina. jadi Pak Presiden harus sadar ini bahwa ini pertandingan sudah dikendalikan lawan. Kalah 1-0, ya saya striker tuh Febri kena kartu merah. Menit ke-80. Nah, menit ke-80 yang saya selalu katakan, Pak Presiden, Bapak saat berterima kasih kalau memang ada jasa Jokowi kepada Bapak sudah selesai. Agustus saya kasih, sudah selesai. Sudah mereka udah 2 tahun menjabat, tidak Bapak ganggu, tidak apa. Terus sampai kapan Bapak berterima kasih? Sampai anaknya naik udah dikasih semua, tapi terima kasihnya berlebihan. Bapak berterima kasih ke Jokowi, udahlah pribadi aja, jangan bawa hancurkan bangsa ini demi terima kasih. Tapi kemarin sidang kabinet anaknya udah nggak Bisa, duduk di bisa, bidai Bang. lagi, Bisa, Pak. kursi. Kemarin Bisa meja. Udah bisa meja. Itu aja ketinggian. Oh ketinggian. Oke lanjut. Nah, iya. Ini main kalau sama, ini ngeri-ngeri sedap ini kalau terus. Jadi, saya berharap, ya siapa tahu dengan ngobrol kita ini, Pak Prabowo menyadari bahwa Spanyol bisa mengalahkan Argentina. Argentina karena rasa untuk melawan ketidakadilan. Oh. Nah, itu yang harus tertanam di dinya Prabowo. Argentina sudah melukai dunia lah. Bahwa dengan bantuan banyak bantuan wasit ya. bantuan wasit, bantuan apa? Ya senang wasit itu oligarki lah, oligarki bola. Oligarki bola lah. Ya, Iya, bandar bandar. bola, Iya. oligarki bola lah saya Iya, katakan iya. yang memenangkan apa namanya Argentina sampai ke final. Iya. Masa oligarkinya Indonesia selalu memenangkan Solo, Bapak? Ya sekali-kali ya. Pikirlah bagaimana itu namanya Spanyol dengan semangat Spanyol memenangkan, melawan oligarki. Oligarki itu. Jadi dalam 10 menit terakhir ini kita masih bisa berharap nggak? Ya saya bilang begini, kalau Anda penguasa dan semangat itu diambil, maka harusnya wasit yang kan dia bertunggu wasit juga. Wasit juga, ya jangan dong 1-0, bikin 1-1 dulu. Ya kan? 1-1 dulu dong, karena permainan ini kita tahu persis apa yang terjadi permainan ini. Nah, ini kan serangan clear. Kenapa Jadi- Febri ini kayak penyerang ya dia? Oh. Ya, Striker ya. Striker yang di kartu merah kan dengan hanya sliding, gitu kan. Sliding oleh lawan. Nah, ini kan sliding oleh lawan harusnya VAR dibuka dong. Nah, saya berharap Main bola. Pak Prabowo membuka VAR. Apa sebenarnya di balik sliding ini? Gitu loh. Jadi Iya, iya. panggil orang-orang baik semua tolong lihat VAR.
apakah perlu juga yang sebelah ini yang sliding ini kena kartu merah? Iya, Ya, iya. kartu merahnya kalau sliding. Kalau ini sliding hukum, maka kena kartu merah juga dong. Oke. Iya kan? Iya kan? Iya, iya. Clear. Jadi, saya berharap ya, tapi Prabowo kayaknya nggak nonton bola jadi. Jadi injury time ini 8-10 menit ini menuju Agustus atau Oktober nanti, Oktober Saya berharap 2020. Lebih Agustus. cepat ini. Agustus ya. Saya berharap Agustus 10 menit ini, kalau Pak Prabowo tidak melihat VAR dan tidak membuat seri, maka udahlah. Sepertinya memang beliau sudah siap dimakan bubur hambalang itu dibakar oleh bubur SOB. Ah. Dari tengah langsung. Dari tengah langsung. Ini dari tengah ini. Dari tengah. Karena lambat sekali makan bubur itu. Kita udah tahu. Semua orang bilang jaksa agung ganti. Kapolri ganti lah, ini ganti lah. Enggak juga. Akhirnya udah. Oh ternyata dia takut ya. Gitu. Oh ternyata takut sama gue. Gitu. Oke. Oke. Ini kita nggak boleh lanjut, ini bahaya ini. Kita bisa gol bunuh diri nih lama-lama kalau kita dengerin Bang Said itu ya. Oke Bang Said itu sebagai wasit saya mesti nggak lihat VAR tapi saya langsung peluit. Ya. Oke. Ngeri. Nggak kasih kartu Yes. merah ya? Nah, enggak. Bang Said itu nggak saya kasih kartu merah tapi kita Perpanjangan waktu. iya, saya nggak ada perpanjangan waktu lagi Pak. Oke. Kalau lewat Agustus itu perpanjang waktu. Oke, ya. Perpanjangan waktu, striker nggak ada, striker nggak ada, maka kemungkinan besar kalah. Kalau nunggu 2 tahun. Yes. Nah, kita ingat Koni, Dokter Oh Koni, iya, kita kan Koni, hanya Koni. waktu 2 tahun. Oke. Jadi Pak Prabowo waktu normal tuh hanya sampai Agustus, Pak. Oke.